sedang sakit di Manado. Mas Helmi Yahya lagi syuting sama Mas Tantowi. Kalau sempat beliau datang. Jadi selebihnya yang lain adalah para lawyer. Sebelah kiri saya mulai dari Punya. Ya. Saya Advokat Sudiono, SHMH. Saya Kristiawanto, sahabatnya Mas Ahmad Dhani, bertepatan juga lawyer. Saya Advokat Dr. Tommy Risman, SHMH, sahabatnya Pak Dhani, lawyer juga. Terima kasih. Saya sendiri Advokat Malik Bawazir SH, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia. Silakan. Ya, saya Haji Ramdhana SHMH, kebetulan juga sebagai advokat dan akademisi dari Universitas Tantria Bank dan Politeknik Ismail Iskandar. Silakan lagi. Salam semua, saya advokat Alvin Rajan, dan Presidium Kongres Advokat Indonesia dan sahabatnya. Saya Advokat Nikolas Dewan Kili-Kili SHMH, sahabatnya Mas Dhani juga. Saya Tatarigan, saya advokat dari Alfa Farmer. Lalu saya Raden Modiarjo dari Jakarta, advokat Mas. Halo, saya Kemal Sahab, advokat dari Pradi. Saya Daniel Hadar SH dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Jadi begini, kehadiran kami di sini adalah untuk mendeklarasikan gerakan kami, gerakan daripada masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tidak hanya peduli tapi ikut merasakan bagaimana budaya hoak di Indonesia ini semenjak 2014 bukannya lebih baik tapi semakin parah. Dan saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang kebetulan membidangi kebudayaan, dan bagi saya hoak ini sudah menjadi budaya di Indonesia, terutama di media sosial. Dan sayangnya belum ada teman-teman kita di DPR yang sempat untuk memikirkan khusus tentang hoak yang menjadi budaya di Indonesia. Jadi saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang membidangi kebudayaan merasa perlu untuk menggathering itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa ya? Mengumpulkan berbagai macam elemen masyarakat untuk bergabung, dan tidak hanya bergabung, tidak hanya nongkrong, tapi memikirkan bagaimana caranya untuk membasmi hoak. Maka dari itu kami menyebutnya bahwa hoak di Indonesia itu sudah darurat. Maka dari itu kita perlu sampaikan kepada pemerintah nanti, khususnya mungkin juga Kementerian Kebudayaan, juga Kementerian Komdigi, bahwa kita mempunyai konsep-konsep khusus, langkah-langkah khusus untuk membasmi hoak di
dunia maya, khususnya di dunia maya ya, sosmed ya, khususnya. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang belum paham bahwa menciptakan hoak atau membuat hoak di media sosial itu adalah melanggar undang-undang pidana KUHP ITE. Nanti biar nanti lebih dijelaskan oleh para lawyer satu sama lain, nanti punya kesempatan untuk bicara masing-masing setelah saya bicara. Dan perlu, kenapa banyak lawyer di sini, karena supaya para lawyer ini juga bisa mengedukasi masyarakat, karena masyarakat tidak hanya mereka yang lulusan SD, SMP, lulusan SMA, bahkan yang sudah sarjana pun tidak paham tentang bagaimana regulasi dalam bermedia sosial, di medsos, di ruang publik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat bahwa mereka karena nggak tahu karena lulusan SD. Kadang-kadang yang sarjana pun, bahkan mungkin yang S2, S3 mungkin tidak paham soal bagaimana cara bersosialisasi di ruang publik. Maka dari itu cukup dari saya sekian, karena nanti saya akan tambahkan contoh-contoh hoak yang dihasilkan oleh pribadi-pribadi sebagai konten kreator yang ingin mendapatkan follower banyak meskipun harus membuat hoak. Juga termasuk beberapa yang akan kita bahas adalah bagaimana media sosial ini menjadi semacam pers yang tidak resmi. Jadi kita pun nanti akan mendatangi, tidak hanya mendatangi Menkom Digi, tapi kita juga akan mendatangi PWI mungkin supaya bisa menertibkan apa itu pers di media sosial. Kan terlalu banyak sekali akun-akun yang seolah-olah akun berita padahal bukan akun resmi daripada yang terdaftar di Dewan Pers atau PWI. Silakan sebelah saya mungkin dulu Bang Malik Bawasir.